Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Lensa Waktu kembali hadir ke Anda semuanya, masih membahas sebuah video reaction dari negeri seberang. Dan kali ini saya tertarik tentang sebuah video di mana seorang profesor Malaysia sana yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia tidak ada. Ternyata dalam penjelasan sejarah beliau masih mengulik juga tentang pahlawan nasional Indonesia. Tentu saja ini sangat menarik perhatian saya. Jangan lupa subscribe yang channel ini nih ya, agar senantiasa selalu berkembang. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda semuanya, partisipasi Anda semuanya yang sudah like, komen, dan share di video-video Lensa Waktu. Tentunya dengan dukungan Anda, saya akan bersemangat dan lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan channel ini agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya doakan semoga Anda dimudahkan dalam segala urusan harian, diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan keluarga, dan bahagia bersama keluarga di rumah. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih dan dukung terus channel kami. Kita simak video berikut ini. Inilah profesor yang mengatakan, mana ada bahasa Indonesia, atau sama saja, kalau bahasa Indonesia itu tidak ada. Namun profesor ini pun memberikan cerita tentang kehebatan wanita yang sangat berpengaruh yang ada di Indonesia, tepatnya di Namro, Aceh Darussalam. Akan tetapi, tetap saja profesor ini selalu mengkaitkan dengan alam Melayu. Entah apa maksudnya dengan sebuah cerita itu, dengan alam Melayu yang hanya sebuah ilusi. Entah mengapa, orang-orang Malaysia jika menceritakan sejarah masa lalu tentang sebuah perjuangan, atau tentang sebuah sikap orang Melayu, selalu saja merujuk pada sejarah yang ada di Indonesia. Maksudnya sejarah tentang pahlawan, atau tokoh sejarah teladan orang Melayu pada masa lampau. Akan tetapi yang mereka ceritakan itu semuanya ada di Indonesia, walaupun dahulu Indonesia belum merdeka. Akan tetapi setelah merdeka, semua itu sudah secara otomatis masuk dalam sejarah Indonesia. Baik dari pejuang pahlawan nasional, maupun para pejuang pahlawan daerah. Seperti pahlawan yang berjuang untuk daerahnya dan tanah kelahirannya, yaitu Cut Ngadin dan Laksamana Kumalahayati, beserta yang lainnya, yang berjuang untuk daerahnya dan tanah kelahirannya, dari penjajah bangsa asing. Serta sikap dan simbol perjuangan yang harus diteladani. Apakah di masa itu, tanah Melayu yang ada di negara Malaysia, tidak memiliki pejuang pahlawan daerah, yang berjuang melawan penjajah bangsa asing? Apakah di masa itu, tanah Melayu yang ada di negara Malaysia, tidak memiliki tokoh masyarakat yang harus diteladani, sebagai simbol perjuangan masa lampau yang nyata? Kenapa mereka tidak mengakui bahasa Indonesia? Mereka menganggap bahasa Indonesia tidak ada, tapi sisi lain mereka dalam bertutur sejarah masih mengulik juga tokoh-tokoh pahlawan Indonesia yang sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan negeri Malaysia tersebut. Apakah mungkin mereka tidak ada tokoh nasional? Itu pertanyaannya. Kita simak video berikutnya. Jujur, saya selalu bertanya-tanya, mengapa harus merujuk pada sejarah pahlawan yang ada di Indonesia? Apakah Malaysia bagian dari wilayah Indonesia? Memang, dahulu Indonesia dan Malaysia adalah satu wilayah, yaitu wilayah Nusantara. Tapi itu dulu, bukan sekarang, dan wilayah itu sudah terbagi. Jadi, sudah tidak pantas lagi berbicara memiliki kesamaan sejarah. Karena sejarah itu sekarang ada di wilayah Indonesia. Jika ingin mengangkat sebuah sejarah, angkatlah sejarah yang ada di negeri sendiri. Bukan tidak diperbolehkan mengangkat sebuah sejarah yang ada di Indonesia. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya angkatlah sebuah sejarah di negeri sendiri, di tanah Melayu sendiri, yang sekarang sudah menjadi negara Malaysia. Agar rakyat yang ada di tanah Melayu negara Malaysia, memiliki rasa perjuangan, serta memiliki identitas tanah perjuangan. Karena adanya para pejuang di tanah Melayu Malaysia, serta tokoh sejarah teladan yang ada di tanah Melayu Malaysia. Janganlah Profesor Malaysia membawa-bawa nama alam Melayu, karena alam Melayu itu tidak ada.
Yang ada hanyalah alam Nusantara, yang sekarang sudah menjadi wilayah negara Indonesia. Karena sejarah pahlawan itu ada di alam Indonesia. Alam Melayu hanya sebuah rekaan saja, hanya sebuah ilusi yang dianggap nyata. Karena Aceh bukanlah Melayu, Aceh adalah Aceh. Aceh sudah terlebih dahulu memiliki peradabannya sendiri. Acehlah yang mula-mula memberikan perlawanan terhadap penjajah. Aceh memiliki tradisi dan kebudayaannya sendiri. Tidak ada kebudayaan Aceh yang sama seperti kebudayaan Melayu. Begitupun bahasa, Aceh memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa Melayu, yaitu bahasa Aceh. Melayu Malaysia tidak ada sejarah pahlawan yang berperang melawan penjajah Inggris. Jelas sekali tidak sama. Jadi, janganlah para pejuang pahlawan daerah Aceh disangkut pautkan dengan alam Melayu. Demi hanya untuk mengangkat martabat dan derajat serta mental kaum Melayu, yang ada di negara Malaysia, yang saat ini, kebudayaannya semakin tertinggal dan dipinggirkan, juga bahasa Melayu pun semakin ditinggalkan, oleh kaum Melayu itu sendiri. Tokoh yang mungkin Muslimat pernah dengar, ini kemudian lagi daripada itu, mungkin Muslimat pernah dengar nama Cut Nyak Dien. Dia ada filem bertajuk Indonesia ni bagus, dia buat filem. Kita pun buat lah filem kan. Tapi Cut Nyak Dien ni dia memang ada filemnya. Cut ni Cut kalau orang Aceh Cut ni lebih kurang macam kita ni kerabat Wan lah kot. Kan Cut Nyak yang itu macam kita lah Tengku. Kalau Tengku dia Tiuku. Piramli itu Tiuku Nyak putih kan. Cut Nyak Dien dia lahir tahun 1848. Bapa dia ialah Tiuku Nanta Setia. Ini daripada keturunan Kesultanan Aceh juga. Ya. Cut Nyak Dien ni. Tahun 1862 dia berkahwin dengan Tiuku Ibrahim Lamnga. Tiuku Ibrahim Lamnga. Dengan perkahwinan dengan Tiuku Ibrahim Lamnga ni, dia dapat seorang anak yang namanya Cik Gambang. Jadi pada bulan Mac 1873 meletusnya perang Aceh yang pertama. Belanda menyerang Aceh. Sebab Belanda ni dia nak menguasai seluruh Jawa dan juga seluruh Sumatera. Jadi dia menyerang Aceh 1873 bulan Mac. Dalam perang Aceh yang pertama tu, Aceh menang. Aceh menang dan kepala perang Belanda masa itu iaitu Johan Kohler. Johan Kohler itu sendiri kena tembak mati di bawah satu pokok sak. Dia duduk sembunyi dalam tu. Orang Aceh tembak dia berdebung kena mati. Jadi berundurlah pokok Belanda ni. Menanglah Aceh. Kan? Pokok tu dipotong dan kayunya hari ini disimpan sebagai satu artifak kenang-kenangan di Muzium Aceh. Saya pergi ke Aceh ni 6 tahun selepas tsunami dan saya pergi tengoklah batang pokok kayu besar yang dipotong dan disimpan sebagai kenang-kenangan untuk menunjukkan kepada generasi kemudian bahawa di bawah pokok besar ni lah Johan Kohler kena tembak mati dengan pejuang Aceh. Dan kita tak ada benda gitu kan. Jadi sebab tu kita duduk semangat benda lain. Bulan November tahun yang sama, Belanda nak balas dendam, maka mereka melancarkan perang Aceh yang kedua. Dalam perang Aceh yang kedua ni, Tiuku Ibrahim Lamnga syahid di sebuah tempat yang bernama Selageli Tarun pada tahun 1878 sebenarnya. 1878 dalam perang Aceh yang kedua, Tiuku Ibrahim Lamnga ni syahid. Nampak? Jadi bila dia syahid, maka sedihlah Cut Nyak Dien ni bersama dengan anak dia Cut Gambang tadi. Masa tu ada seorang lagi pembesar Aceh yang bernama Tengku Omar. Jadi Tengku Omar ni dia merasa kesian kamarnya dekat Cut Nyak Dien ni. Dia pergi lamar Cut Nyak Dien lah. Dia kata, baiklah kita nikah. Nampak aku kesian. Cut Nyak Dien kata, nak nikah dengan dia boleh, tapi dengan satu syarat. Dengan syarat izinkan dia pergi perang dan dia kata dia akan bawa sekali Cut Gambang ke Medan. Tunggu Omar kata sudahlah pula lagu tu. Orang Aceh ni dia bawa Quran di tangan kanan, lencong di tangan kiri. Walaupun sampai masuk ke dalam hutan, mereka melancarkan serangan-serangan berbentuk gerila. Yang ini yang menyebabkan Belanda tak boleh tahan.
pada hujung tahun 1878. Itu. Jadi teruslah berperang dengan Cut Nyadir sekali turut berperang sama melawan tikam dan sebagainya menembak. Tahun 1893, oleh sebab kuatnya asakan daripada Belanda, ramai pejuang Aceh yang syahid. 1893 tu tinggal tak ramai dah, dalam 200 orang, 250 orang pengikut Tengku Umar. Jadi Tengku Umar kata kalau macam ini habis orang dia nanti. Jadi Tengku Umar kata okeylah Belanda, kami menyerahkanlah. Jadi Belanda kata okey kalau macam tu kami lantik kamu jadi kapten Belanda. Dan Tengku Umar kata tak apa lantik. Belanda pun lantiklah Tengku Umar menjadi kapten Belanda dan dia bagi senjata dan sebagainya. Tahun 1893 Tengku Umar istihar, kami sebenarnya masih nak berperang dengan Belanda. Jadi Belanda punya geram, dia istihar dalam tahun 1893 itu pengkhianatan Tengku Umar. Sebenarnya Tengku Umar membuat helah sahaja untuk mendapatkan senjata-senjata daripada Belanda. Dan kemudian meneruskan lagi perjuangan untuk berperang dengan Belanda. Akhirnya Tengku Umar juga syahid di Melabuh. Bila Tengku Umar syahid di Melabuh, tempat yang namanya Melabuh itu, Cut Nyadir ni meneruskan perjuangan Tengku Umar. Dia pula memimpin orang-orang Tengku Umar untuk terus menyerang Belanda. Sampailah dia makin tua. Dan satu masalah dengan Cut Nyadir ni, bila dia semakin tua, dia jadi rabun. Mata dia tak nampak. Bila mata dia tak nampak, dia dah susah nak. Masih lagi berperang, tapi susahlah nak pergi perang, mata tak nampak, mata rabun teruk. Tahun 1901, Cut Nyadir ditangkap. Ditangkap, kemudian dibawa ke Bandar Aceh, dan Belanda pun ubat mata dia dan sebagainya. Kemudian Belanda takut. Cut ni dia tak payah pergi Medan pun, sebut nama dia saja, orang Aceh sudah naik semangat. Jadi oleh sebab tu Belanda kata kita kena buang daerah, dibuanglah ke Sumedang di Jawa Barat, satu tempat yang namanya Sumedang. Jadi Cut ni apabila dibuang ke Sumedang, dia duduk mengajar Quran dekat anak-anak di Sumedang, di samping memasukkan semangat dan diri orang Melayu di alam Melayu ini. Akhirnya tahun 1908 Cut Nyadir, pahlawan Aceh ini, meninggal dunia dalam buangan di Sumedang itu. Umur dia masa itu 60 tahun. Ini lagi satu contoh yang kalau kita nak ambil sebagai satu contoh. Ada orang kata itu semua orang Aceh, macam mana dengan orang sebelah sini? Tak ada. Yang kedua ni, bila sebut tentang Serikandi Alam Melayu, saya nak ceritakan seorang lagi. Yang ini pun sama juga hebat perjuangan dia. Namanya Laksamana Kumalahayati. Laksamana Kumalahayati. Dia orang Aceh. Dia Laksmana. Dan dalam sejarah sejarah tentera laut sedunia, Laksmana Kumalahayati adalah Laksmana wanita yang pertama di dunia. Maknanya orang barat pun belum pernah latih Laksmana perempuan. Tetapi di alam Melayu kita sudah ada Laksmana perempuan, namanya Kumalahayati. Jadi orang perempuan perlu bangga lah, sebab inilah Laksmana perempuan yang pertama dalam sejarah angkatan laut sedunia. Laksmana Kumalahayati ini, nama penuh dia Kumalahayati binti Mahmud Shah bin Muhammad Sa'id Shah bin Sultan Salahuddin Shah bin Sultan Ali Murayat Shah. Jadi dia ni daripada keturunan Sultan-Sultan Aceh juga. Moyang dia tu Sultan Ali Murayat Shah yang saya sebut tadi. Sultan Ali Murayat Shah ini adalah merupakan kerabat diraja Champa. Bila sebut Champa ni Melayu. Champa ni hari ini negaranya disebut Kampuchea. Dalam bahasa Melayu disebut Kemboja. Orang Melayu Champa ni Melayu Kemboja. Nama pun Kemboja, nama Melayu. Kemboja kan bunga. Itu kerajaan Melayu dulu-dulu. Jadi moyang dia ni, Sultan Ali Murayat Shah ni adalah merupakan kerabat diraja Champa yang mengasaskan Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1513. Jadi maknanya daripada Champa Kemboja tu, jadi dia berpindah dan mengasaskan Kesultanan Aceh. Itu moyang dia. Jadi daripada keturunan itulah sampai kepada Kumalahayati. Kumalahayati ini lahir pada tahun 1585. Dan kita sebut tadi nama-nama puak dia, tuan dia, apa semua tu, semuanya adalah daripada keturunan pahlawan, pendekar dan juga Laksmana Aceh. Masa tu Armada Melaka dah tak ada lagi dah. Laksmana Melaka Hang Tuah tu dah tak ada lah masa tu. Ini zaman lain lah.
Jadi Aceh masa itu melaksanakan kesamarataan. Maknanya wanita pun boleh dilantik ke jawatan-jawatan tinggi. Nampak? Itu tahun 15 lebih tau. Orang putih ni yang dia dulu buat feminism, memperjuangkan kesamaan hak dan sebagainya. Untuk Profesor Malaysia, jika ingin memberikan kisah teladan dan perjuangan dari orang-orang terdahulu, alangkah lebih baiknya mengambil kisah dari negeri sendiri, dari negara Malaysia sendiri, dari tanah Melayu negara Malaysia sendiri. Karena Malaysia adalah sebuah negara, janganlah selalu bercerita tentang contoh teladan serta perjuangan orang Melayu, berikanlah judul cerita tentang teladan serta perjuangan orang-orang Malaysia terdahulu saja. Jika tidak demikian, negara Malaysia tidak akan pernah memiliki identitas jati diri bangsa sebagai sebuah negara Malaysia. Nah, menurut saya, apa yang disampaikan oleh Profesor tadi adalah sebuah ironi. Pertanyaannya, kenapa yang mereka ceritakan bukan perjuangan rakyat Malaysia mengusir penjajah? Kenapa yang diceritakan bukan perjuangan rakyat Malaysia itu sendiri, tetapi justru yang diceritakan adalah perjuangan rakyat Indonesia di Aceh dalam melawan Belanda. Nah, bagaimana menurut Anda? Jangan lupa saya tunggu komen like-nya di kolom komentar di video ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan dukung terus channel kami di Lensa Waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.